Standar kompetensi. Mengenal perangkat keras komputer. Kompetensi dasar. Mengidentifikasi secara sederhana bagian-bagian komputer. Hasil belajar. Mengenal bagian-bagian komputer dan fungsinya. Indikator. Siswa mampu. 3. Mengenal bagian-bagian dari perangkat keras CPU beserta fungsinya. 4. Menjelaskan cara penggunaan pada masing-masing bagian pada perangkat keras. CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah otak komputer. Karena CPU inilah yang dapat menghitung, membandingkan data, dan memikirkan hasilnya. Bagian ini juga yang menentukan apakah akan mengikuti atau menolak perintah kita bila tidak sesuai dengan program yang telah ditentukan. Fungsi CPU adalah melakukan proses data atau melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras input masukan. Secara umum fungsi CPU adalah perangkat komputer yang digunakan untuk memproses data yang diberikan oleh perangkat masukan seperti mouse, keyboard atau perintah program, hingga menjadi perintah baru yang dapat ditampilkan oleh perangkat keluaran seperti monitor, printer, loudspeaker, dan lainnya. Dua. Bagian-bagian perangkat CPU. 2.1. Bagian-bagian dari tampilan depan CPU. Apa saja perangkat yang ada di CPU ya? Mari kita amati perangkat yang ada di CPU. Pada tampilan depan CPU terdapat beberapa bagian-bagian perangkat, yaitu 2.1.1 Casing atau kotak CPU atau rumah CPU. 2.1.2 Tombol power CPU. 2.1.3 Tombol reset. 2.1.4 CD, DVD-ROM. 2.1.5 Port audio. 2.1.6 USB port. 2.1.7 Lubang kipas pendingin. 2.1.8 Lampu indikator CPU. Pada tampilan belakang CPU terdapat beberapa bagian-bagian perangkat, yaitu 2.2.1 Port atau lubang power CPU dan kabel power CPU. 2.2.2 Port atau lubang VGA dan kabel VGA atau kabel gambar. 2.2.3 Port atau lubang HDMI. 2.2.4 Port atau lubang Ethernet atau lubang modem atau lubang LAN. 2.2.5 Port atau lubang serial. 2.2.6 Port atau lubang PS2.
2.2.7 Port atau lubang audio. 2.2.8 USB port atau lubang USB. 2.2.9 Lubang kipas pendingin. Buat apa perangkat itu? Dan apa fungsinya ya? Yuk kita pelajari bersama. Perangkat pada tampilan depan CPU. 2.1.1 Casing atau kotak CPU atau rumah CPU. Casing adalah rumah CPU atau kotak CPU yang berfungsi untuk melindungi komponen komputer agar terhindar dari kerusakan. Bentuk casing sangat beraneka ragam disesuaikan dengan bentuk perangkat yang ada di dalamnya dan model atau kebutuhan perangkat yang diinginkan. Ada dua jenis bentuk casing komputer, yaitu 1 casing tower, 2 casing desktop. Dua Tombol power CPU. Tombol power CPU ini adalah tombol untuk menghidupkan CPU apabila kabel power CPU telah disambungkan ke listrik. Fungsi tombol power CPU adalah untuk menghidupkan atau menyalakan komputer. Dua titik 1.3 Tombol reset. Tombol reset adalah tombol kecil di bawah atau di atas tombol power yang akan menghapus semua data-data yang sedang aktif pada komputer dan menghidupkan ulang komputer secara otomatis. Tombol reset pada CPU hanya terdapat pada CPU lama. Untuk CPU produksi terbaru tidak diberikan fasilitas tombol reset. Tombol reset hanya digunakan pada saat komputer sedang bermasalah saat kita melakukan aktivitas pada komputer. Maka untuk mengulang kembali secara paksa dilakukan reset pada komputer. Tombol reset tidak diperkenankan untuk digunakan karena dapat merusak perangkat komputer atau harddisk komputer apabila sering digunakan. Tombol reset berfungsi untuk menghidupkan ulang atau menyalakan ulang komputer. Tombol ini digunakan hanya pada waktu komputer dalam keadaan bermasalah atau hang waktu menjalankannya. 2.1.4 CD, DVD-ROM. CD atau DVD-ROM adalah perangkat keras yang terdapat pada CPU untuk mengelola CD atau DVD. Mengelola CD atau DVD artinya dapat membaca data pada CD atau DVD atau juga dapat menyimpan data dari komputer ke CD atau DVD. Fungsi CD atau DVD-ROM adalah untuk membaca data dari CD atau DVD dan memburning atau menyimpan data dari komputer ke dalam CD atau DVD. 2.1.5 Port atau lubang audio. Port audio adalah 3 lubang atau port pada CPU yang menerima suara dari perangkat luar ke CPU atau mengirimkan suara dari komputer ke perangkat luar.
Fungsi port audio. Fungsi tiap lubang pada lubang atau port audio adalah: 1. Lubang warna hijau untuk mengeluarkan suara ke loudspeaker atau headphone yang disebut dengan line out. 2. Lubang warna pink untuk menerima suara dari mikrofon atau headphone yang disebut dengan mic in. 3. Lubang warna biru untuk menerima suara dari perangkat lain seperti tape recorder, pemutar rekaman dan pemutar CD yang disebut dengan line-in stereo. 2.1.6 USB port atau lubang USB. USB port adalah lubang penghubung untuk menghubungkan alat eksternal seperti scanner, printer, mouse, papan ketik, atau keyboard. Alat penyimpan data seperti flash disk, kamera digital atau perangkat lainnya ke komputer kita. Fungsi USB port adalah membaca, memindah atau mengirimkan data dari komputer ke perangkat yang terhubung pada USB port atau sebaliknya. Dua titik 1.7 Lubang kipas pendingin atau lubang fan CPU. Lubang fan CPU yaitu lubang kisi-kisi untuk mengeluarkan udara panas dari dalam perangkat CPU oleh kipas pendingin komputer yang berada di dalam CPU. 2.1.8 Lampu indikator CPU. Pada umumnya ada dua buah lampu indikator yang terdapat pada bagian depan CPU, yaitu 1. Lampu indikator power untuk mengetahui bahwa CPU atau komputer sedang aktif atau mati. 2. Lampu indikator harddisk untuk mengetahui aktivitas pada harddisk sedang bekerja atau sedang terdiam. 2.2 Bagian-bagian dari tampilan belakang CPU. Perangkat pada tampilan belakang CPU. Dua titik satu Port atau lubang power CPU dan kabel power CPU. 1. Lubang atau port power CPU adalah tempat untuk mencolokkan atau menghubungkan kabel power ke CPU. Fungsi lubang atau port power CPU adalah tempat menghubungkan kabel power dengan CPU. 2. Kabel power CPU adalah kabel yang menghubungkan listrik dari stop kontak rumahan ke lubang atau port power CPU. Fungsi kabel power CPU adalah untuk mengalirkan daya listrik dari stop kontak rumah ke CPU komputer agar komputer dapat dihidupkan. Port atau lubang power CPU. Kabel power CPU. Bentuk pemasangan kabel power ke CPU. 2.2.2 Port atau lubang VGA dan kabel VGA atau kabel gambar. 1. Port atau lubang VGA adalah lubang yang berisi 15 lubang kecil pada CPU tempat mencolokkan atau menghubungkan kabel VGA atau kabel gambar ke CPU. Fungsi port atau lubang VGA adalah tempat menghubungkan kabel VGA pada CPU. 2.
Kabel VGA atau kabel gambar adalah kabel berisi 15 pin yang menyambungkan monitor ke CPU komputer, agar perintah yang diolah dari CPU dapat ditampilkan ke layar monitor. Fungsi kabel VGA adalah sebagai penghubung antara monitor ke CPU komputer untuk menampilkan perintah dari CPU ke layar monitor. Bentuk pemasangan kabel VGA ke CPU. 2.2.3 Port atau lubang HDMI atau kepanjangan dari High Definition Multimedia Interface. Port atau lubang HDMI yaitu lubang yang menghubungkan CPU dengan perangkat luar yang antarmukanya berbentuk HDMI, seperti monitor dan LCD proyektor. Fungsi port atau lubang HDMI adalah lubang untuk dapat menerima sumber video, audio, ataupun tampilan audio visual dengan definisi dan resolusi yang tinggi. Port atau lubang Ethernet atau lubang modem atau lubang LAN. Port Ethernet, modem atau LAN, adalah port atau lubang yang digunakan untuk koneksi internet melalui line telepon atau dial-up. Lubang atau port ini dihubungkan ke line telepon melalui kabel telepon yang dihubungkan ke CPU melalui port atau lubang Ethernet, modem atau LAN. Bentuk pemasangan kabel Ethernet. 2.2.5 Port atau lubang serial. Port atau lubang serial yaitu lubang yang menghubungkan CPU dengan perangkat luar yang antarmukanya berbentuk serial, seperti mouse, printer, modem dan lainnya ke CPU. Port atau lubang serial. Kabel serial. 2.2.6 Port atau lubang PS2. Port atau lubang PS2 yaitu lubang yang digunakan oleh komputer lama untuk menghubungkan perangkat input seperti keyboard dan mouse. Port atau lubang PS2 ada dua jenis, yaitu 1. Port atau lubang warna ungu yang digunakan untuk menghubungkan dengan keyboard PS2 ke CPU. 2. Port atau lubang warna hijau digunakan untuk menghubungkan dengan mouse PS2 ke CPU. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran daring TIK. Semoga bermanfaat dan selalu jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan.